Mengamati stok gula saat ini dan juga kalau kita lihat memang gula ini Pak termasuk yang langganan mengalami kenaikan Pak untuk harga. Bagaimana Anda melihat artinya stok gula untuk saat ini dan juga tanggapan Anda terkait harga gula yang selalu naik Pak? Silahkan. Baik, Mbak Sinta. Jadi khusus untuk tahun ini dan sebelumnya mungkin 2-3 tahun sebelumnya, itu jatuhnya bulan puasa dan lebaran di mana kebutuhan akan meningkat, itu kebetulan jatuh pada saat off season bagi pabrik gula. Ya, pabrik gula itu akan on season atau musim giling itu pada bulan Mei sampai dengan Oktober lah kira-kira. Jadi sekarang ini mulai dari akhir tahun Desember sampai Januari, Februari, Maret itu memang tidak ada pabrik gula yang produksi. Hanya mungkin satu pabrik gula di Sumatera Utara itu biasanya mulai sekitar mungkin akhir Januari awal Februari, dan mungkin pabrik gula di Gorontalo saya dengar juga sudah mulai. Itu saya kira suplainya ke pasar kecil. Jadi mau tidak mau ya akan menggantungkan kepada impor. Saya dengar hari-hari ini stok tinggal 486.000 ton yang ada di gudang pabrik gula. Ini belum ya mudah-mudahan stok di luar gudang ya di grosir, distributor dan sebagainya masih tinggi. Ini memang sudah perlu diwaspadai akan terjadi kenaikan nanti. Harga lelang juga sudah mulai naik. Jadi demikianlah kira-kira mungkin latar belakang kenapa memang kita harus ngeri-ngeri sedap kata Pak Dirut PTPN 3 tadi. Baik, terima kasih Pak Dwi. Saya ingin ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji mengamati bos PTPN yang mewanti-wanti gula ini akan naik, harganya mungkin tidak akan terkendali begitu ya. Nah Anda sendiri melihatnya sebetulnya seperti apa harga gula selama ini yang memang kalau kita lihat selalu mengalami kenaikan, dan juga sebetulnya untuk stok gula sendiri Pak di dalam negeri sejauh ini seperti apa Pak Sarmuji? Silahkan. Ya, selama produksi gula nasional kita itu belum maksimal, pasti kita akan mengalami kekurangan stok, kecuali kalau solusinya langsung impor ya. Tapi karena produksi dalam negeri kita memang tidak mencukupi untuk kebutuhan secara nasional. Jadi kemarin sempat ada satu praduga, mungkin ini di sisi off farm-nya, artinya dari sisi pabrik gulanya. Ternyata setelah pabrik gulanya itu diperbaiki, ternyata juga produksi gula nasional tidak naik. Ternyata setelah dipelajari lebih jauh, memang masalahnya bukan pada off farm, bukan pada pasca panen, tetapi justru pada sebelum panen dan pada saat panen. Artinya teknologi pertanian kita yang harus diaudit ulang. Teknologi pertanian kita dan pemuliaan tanaman gula oleh petani harus didampingi. Saat ini nggak sampai 8 ton per hektar produksi sawah-sawah yang menanam tebu. Produksinya nggak sampai 8 ton. Padahal kalau mau ketersediaan gula itu maksimal, ya minimal 8 ton. Dan ternyata setelah ditelusuri lagi dan setelah didemplot, dikasih percontohan pemuliaan yang bagus, treatment yang bagus, sebenarnya gula itu bisa diproduksi 1 hektarnya kalau bagus, itu bisa sampai 15 ton per hektar. Kalau sampai 10 ton per hektar saja, insya Allah ketersediaan gula dalam negeri kita sudah bagus. Apalagi kalau bisa menduplikasi apa yang sudah dicontohkan dalam demplot di Lumajang, itu ada yang bisa sampai 15 ton per hektar. Jadi saat ini PTPN sedang mengejar supaya per hektarnya itu bisa 8 ton. Kalau itu 8 ton sudah terpenuhi, mungkin bisa dikejar lagi menjadi 10 ton per hektar. Kalau itu bisa dipenuhi, insya Allah stok gula kita menjadi sangat besar. Yang kedua, sehebat-hebat kita menaikkan tonase gula per hektar, itu kita pasti akan mengalami constraint, yaitu ketersediaan lahan
dan kemampuan lahan untuk mengadopsi teknologi mekanik. Sekarang gula itu banyak diproduksi di Jawa dan disuplai oleh para petani tebu di Jawa yang lahannya itu nggak besar. Karena lahannya nggak besar, mekanisasinya juga tidak bisa dilakukan. Jadi constraint itu juga harus bisa diatasi. Kita memang harus menemukan lahan tebu yang cukup luas, yang itu bisa mengadopsi mekanisasi dan teknologi pertanian yang baik. Kemarin sempat berbincang di Merauke itu sebenarnya ada lahan yang cukup besar yang mungkin bisa ditanami tebu dengan penerapan teknologi. Ini bukan food estate di Kalimantan ya, ini memang sudah diuji, sudah mengalami feasibility study bahwa lahan itu cocok untuk ditanami tebu dan dalam jumlah yang cukup besar. Baik Pak Sarmuji, terima kasih. Tapi Pak, mengamati permasalahan utama produksi gula sebetulnya kan ini bukan hanya karena persoalan lahan, bukan hanya persoalan perubahan iklim, sebut saja misalnya El Nino. Gula ini Pak mengalami permasalahan sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, bagaimana Anda melihat artinya apa sebetulnya langkah-langkah yang harus segera dilakukan oleh pemerintah Pak terkait dengan upaya untuk bisa menekan harga gula, lalu juga untuk bisa meningkatkan produksi gula. Seperti apa Pak Sarmuji? Kalau untuk bisa meningkatkan produksi gula, petani kita harus betul-betul didampingi ya. Zaman Orde Baru, itu petani kita didampingi mulai pilihan varietas, cara menanam tebu yang baik, pupuk, bagaimana komposisi pupuknya, itu didampingi dengan baik. Karena itu rendemen waktu itu terhitung tinggi. Pasca Orde Baru memang kita agak lalai. Jadi petani-petani itu hubungan dengan pabrik gula itu menjadi lebih longgar, lebih renggang. Kalau waktu itu hubungan pabrik gula dengan petani itu intens sekali seperti saudara. Dan itu sebenarnya yang sekarang lagi diperbaiki oleh PTP. Pak Gani lagi memperbaiki pola hubungan antara pabrik-pabrik gula dengan petani. Sehingga petani bisa menanam dengan cara yang lebih baik, mendapatkan varietas yang lebih baik, dan rendemennya otomatis bisa meningkat. Kalau ketersediaan hari ini tidak bisa dihindarkan, kalau kata Pak Dwi tadi itu, untuk jangka pendek pasti harus impor karena saat ini sedang tidak masa giling dan menghadapi momen-momen yang memang puncak konsumsi gula secara nasional. Baik, terima kasih Pak Sarmuji. Saya ingin ke Pak Dwi. Pak Dwi, mengamati apa yang menjadi sentimen utama ya Pak dari kenaikan harga gula ini sebetulnya seperti apa? Apakah karena memang adanya permintaan yang terus meningkat atau mungkin karena stok gula yang terus menipis atau sebetulnya ada permasalahan-permasalahan lain Pak yang membuat harga gula ini terus mengalami kenaikan? Ya, jadi ada beberapa faktor ya yang mungkin bisa menjadi penyebab kenaikan harga gula. Yang jelas tadi yang pertama yang stok memang sudah menipis, yang tadi sudah diketahui. Dan yang kedua ke depan ini yang kita andalkan dari import dan dari produksi dalam negeri, saya kira dua-duanya itu juga mempunyai constraint. Misalnya import misalnya, yang paling dekat bisa dilakukan itu adalah negara-negara yang biasa kita import dari sana seperti India, Thailand, kemudian Brazil, semuanya sedang mengalami quote and quote masalah gitu ya. Seperti di India itu dengan walaupun India itu produsen terbesar kedua di dunia dalam hal jumlah gula, tetapi jumlah penduduknya juga sekarang sudah di atas 1 miliar sehingga kebutuhannya makin meningkat. Kemudian yang kedua di India itu juga gula tidak hanya digunakan untuk konsumsi tetapi juga dikonversi menjadi bioetanol untuk bahan bakar. Sehingga saya dengar sudah ada rencana kebijakan dari India untuk stop ekspor, berarti kita kecil kemungkinan untuk mendapatkan dari India. Kemudian yang kedua Thailand. Thailand itu yang biasa produksi di atas 10 juta ton, tahun ini mungkin hanya akan bisa mencapai 8 juta ton karena berbagai sebab. Antara lain adalah karena persaingan komoditi di Thailand, tebu kalah bersaing dengan
singkong sehingga petani tebu banyak yang beralih ke singkong. Nah, itu yang di luar negeri. Brasil juga walaupun mungkin tidak ada kendala produksi tapi jaraknya terlalu jauh dari kita, 60 hari. Kemudian di sana juga ada masalah port congestion sehingga ya gula untuk dikapalkan itu harus antri. Kemudian di dalam negeri sendiri itu ada kendala mengenai masalah pasok gula yang akan bisa masuk ke pasar. Ini kan akan ditentukan oleh kapan pabrik gula ini akan mulai produksi atau akan mulai giling. Nah, kita kurang beruntung karena dengan dampaknya El Nino tahun yang lalu, banyak tanaman-tanaman yang harus di-replanting, tanaman-tanaman yang karena produksinya rendah karena El Nino. Replanting membutuhkan bibit dan akhirnya banyak taman tebu yang potensi menjadi tebu giling dipotong menjadi bibit sehingga akhirnya kemungkinan tahun ini giling atau start produksi pabrik-pabrik gula yang biasanya Mei ya kemungkinan sebagian akan mundur karena menunggu tebu itu masak. Dan satu hal lagi ya constraint import yang susah kita ramalkan itu adalah mengenai perilaku para spekulan di pasar gula internasional, di mana harga komoditi gula di New York itu sangat berfluktuasi. Kebetulan tahun ini bulan-bulan ini sudah mulai turun ya. Dulu tahun yang lalu November Desember itu pernah sampai 27 sen per pound, sekarang sudah turun 21, kemarin sempat naik lagi 23. Ini adalah karena terjadinya masalah perdagangan saham komoditi di bursa komoditi itu, sehingga waktu harga tinggi para spekulan itu melepas persediaannya, melepas sahamnya sehingga kemudian harga turun dan seterusnya akan terjadi seperti itu. Meskipun secara internasional neraca gula dunia itu kira-kira sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda lah, produksinya akan sekitar itu saja. Mungkin itu kira-kira yang menjadi sentimen kenapa harga gula itu cenderung naik. Apalagi sekarang medsos terbuka, para pedagang juga punya akses yang luas terhadap semua informasi. Jadi informasi-informasi seperti ini saya yakin sudah diketahui juga.